Nah, ini sudah jam 9 ya. Saya mau bilang sebenarnya pembelajaran kita ini sangat penting ya. Microsoft apapun yang kita pelajari itu penting. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel, sama Microsoft PowerPoint. Ketiga ini sangat penting untuk di kehidupan selanjutnya nih. Oke, di sini, ayo mana nih? Dibuka dulu kameranya, kemudian angkat tangannya yang pakai laptop yang bisa dibuka Microsoft Excel-nya. Ada nggak nih, baby mana nih? Baby pakai laptop ya? Regina Chang juga sama. Oke, Gilbert ya. Ya, diangkat tangannya baby. Yang pakai laptop diangkat aja tangannya di raise hand. Nanti saya pilih buat jadi tangan kanan saya. Jadi kamu yang praktekin, saya yang tinggal ngomong aja. Nah, buat yang angkat tangan, yang pakai laptop tadi, kenapa habis diangkat tangannya diturunin lagi? Ayo, tetap diangkat tangannya, dibuka kameranya. Saya udah bilang minggu lalu, kalau saya bakalan kasih PR untuk sekarang. Benar ya? Udah ada yang ngerjain nggak nih sebelum saya buat? Belum ada? Atau gimana nih? Nah, untuk di pembelajaran TIK minggu ini saya berikan tugasnya. Sebelumnya udah ada nggak mata pelajaran lain yang berikan tugas? Ngerti maksud saya? Selain komputer ada yang udah ngerjain memberikan tugas sudah ada? Sudah. Pelajaran apa tuh? Banyak. Oke, 2 banyak ya. Penjas Beindo berarti udah banyak ya. Sudah banyak. Nah, ini nanti saya berikan tugasnya, saya sudah bilang apa tugasnya kemarin. Kita lanjut materi kita ya. Kita lanjut materi kita. Oke, nah ini saya perbesar tapi nge-lag ya. Nah, kemarin kita kan udah bahas ininya ya, bacot-bacotannya, teorinya kita sudah bahas. Kemudian ini juga sudah. Nah, kita terakhir kalau saya nggak salah itu sampai di sini ya, langkah membuka program Microsoft Excel. Di sini ada 2 orang yang angkat tangan, dua-duanya sudah buka program aplikasinya, Microsoft Excel-nya. Oke, sudah ya, Michelle Catalina. Oke, berarti Michelle diangkat tangannya aja misalnya. Diangkat tangannya di resen, jadi nanti misalnya saya suruh. Oke. Nah, oke, buat baby coba dibuka dulu ya. Dibuka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, buat baby katanya di sini masih belum buka nih. Saya coba stop share, coba kamu yang share screen aja nih baby. BTW namanya memang baby atau gimana nih? Sudah saya buka, oke. Oke. Ya, kamu coba share screen-nya. Buat baby, bentar saya nge-lag. Nah, ini laptopnya berarti lagi ada kendala ya. Nah, Jeffrey Sanderso, Berwin, pakai laptop atau dari handphone atau iPad nih? iPad, sir. Oke, pakai laptop angkat tangan, langsung angkat tangan. Kayla, mana nih orangnya? Kayla, Regina Chang. Ini besar nih. Kayla pakai laptop? Yang pakai laptop diangkat tangannya. Coba di sini yang apa? Yang mau coba di share screen yang masih belum buka nih. Kayla sudah buka atau belum nih? Aplikasi Microsoft Excel-nya udah buka? Ayo open mic aja nih, jangan di chat nih, kita punya mulut kok, oke? Nah di sini selanjut, nah ini tugasnya kemarin ya yang saya bilang ya, ini nanti saya kirimin gambarnya,
kamu cari pengertiannya atau kegunaannya, tulis di buku tugas. Dan ini jadi catatan tambahan buat kamu sendiri. Maksudnya gimana? Secontoh new sheet. Itu arti new itu kan adalah baru ya. Sheet itu adalah lembar kerja. Berarti kalau misalnya kita tambah lembar kerjanya, kegunaannya itu adalah menambah lembar kerja. Ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3, kita tambah 1. Berarti ada 4 sheet-nya. Nah ini kamu jelasin, kemudian kamu buat di buku tugas dan jadi catatan tambahan. Oke, saya udah bilang coba kamu cicil nih. Nggak ada juga mungkin yang udah ngerjain ya. Mungkin alasannya saya kan masih belum kasih soalnya. Gimana mau dikerjain? Kan maunya inisiatif atau gimana di foto atau di screenshot kan bisa nih. Oke, ini tugasnya nanti kamu cari di Google, gampang banget. Menu tampilan Microsoft Excel. Nah ini menunya, kemudian ini dibuat. Oke, ada berapa banyak ini? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 bagian. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ini zoom in, zoom out ini sebenarnya masuk, tombol close, dan lain sebagainya. Oke, tapi dijelasin bagian yang ini aja, tulis tangan. Jadi nggak ada alasan sama saya nggak ngerti gimana buatnya. Kemarin setiap saya buat tugas alasannya tidak mengerti karena nggak ngerti pakai PDF dan lain sebagainya. Kalau ini tulis tangan pun tidak mengerti, seheran ya kenapa disebut juga gitu ya. Oke, kita lanjut. Nanti saya kirim ini untuk tugasnya. Nah, bekerja dengan Microsoft Excel, kita akan menemukan istilah atau perintah yang berbeda dari program yang lain. Kita harus memahami istilah atau perintah tersebut, karena akan banyak digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Perhatikan gambar istilah Microsoft Excel berikut ini. Nah, sebagai contoh nih, saya sudah bilang di minggu lalu ya, kalau misalnya di minggu lalu di dalam game saja pun ada banyak istilah-istilahnya. Nah, kalau game itu biasanya tuh yang paling populer itu ada GG ya. GG atau good game, kemudian ada noob, ada AFK dan lain sebagainya. Itu rata-rata sering banget dipakai di dalam game, benar ya? Di sini semua pasti pernah main game. Saya bilang pernah ya, bukan Oke, well played. Oke, itu juga sering dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tipe rupanya ya. Oke, ini selanjutnya. Nah, istilah pada Microsoft Excel itu sebenarnya banyak. Kalau kolom itu yang berwarna kuning memanjang dari atas ke bawah. Nah, untuk kata-kata kolom dan baris di matematika sering nggak dipakai itu kata-kata kolom sama baris? Benar ya, sering ya. Nah, sering banget dipakai. Yang mana sih itu kolom, yang mana sih itu baris, atau yang mana vertikal, mana horizontal? Kalau saya tanya nih, kalau vertikal yang gimana? Horizontal yang gimana nih? Ayo, ada yang tahu nggak nih vertikal itu gimana? Horizontal itu bagaimana? Oke, nah itu vertikal katanya yang lurus, kalau horizontal yang gini ya tegak lurus sama yang tidur. Nah, ini sama juga seperti gitu. Kolom itu ingat ya, dari atas ke bawah, kalau baris itu dari kiri ke kanan, benar ya? Nah, kalau kamu lihat nih, ini kan dipenuhi dengan kotak-kotak, benar ya? Ini dipenuhi dengan kotak-kotak, kotak-kotak ini disebut dengan sel. Nah, kalau worksheet itu yang kita pakai halamannya itu disebut sebagai worksheet. Range itu adalah kumpulan sel atau luas kerja. Nah, di sini kita akan praktekin langsung ya. Saya buat yang baru. Nah, sini kita akan belajar kalau tadi nih saya buat seperti gini nih. Seblok terlebih dahulu saya buat seperti gini. Kemudian saya warnain. Oke, like ya. Nah, kalau saya buat ini disebut dengan apa tadi nih? Yang dari atas ke bawah disebut sebagai apa nih?
Ini disebut sebagai apa? Kalau yang seperti ini disebut sebagai apa nih? Kita buat gini dulu ya. Kita belajar simple dulu. Nah, ini tadi coba nanti buat dulu ya. Baru kita buat tulis masing-masing. Kuning, merah, hitam. Kemudian tadi ingat ya, apa-apa aja yang kita pelajarin. Kemudian ini tadi disebut sebagai apa? Nah, oke, kita mulai dari yang ini nih. Yang ini disebut apa tadi nih? Coba dibilang kuat-kuat ya. Ini disebut sebagai, dari yang offline dulu nih saya tanya. Yang dari atas ke bawah disebut sebagai, oke, ini disebut sebagai kolom. Benar ya? Nah, kalau yang ini disebut sebagai, oke, baris ya. Nah, sebut gini aja. Kalau yang satu kecil ini disebut sebagai, ayo dari yang online apa nih disebut sebagai apa nih? Yang hitam ini satu ini disebut sebagai apa nih tadi nih? Ada yang ingat? Sel, sir. Iya, benar. Ini disebut sebagai sel. Kalau yang biru ini disebut sebagai apa nih? Yang biru ini disebut sebagai apa? Ini baris, ini kita buat kolom. Ayo, ini disebut sebagai worksheet ya, atau lembar kerjanya nih, worksheet atau lembar, oke, sorry, range atau kumpulan sel. Jadi yang kita kotakin ini adalah range-nya. Nggak nampak ya, di sini rupanya ada tanda panahnya ya, di sini ada tanda panah yang artinya adalah kumpulan sel atau luas area kerja. Nah ini kita kalau nggak salah ujian UTS itu di akhir bulan ini. Nah mungkin sekitar 3 minggu lagi dan topik kita masih banyak banget. Nah saya coba pengen dulu, yuk coba satu orang dulu dipraktekin nih. Ada yang mau nggak? Coba kamu praktekin tadi yang seperti saya bilang, yang mana baris, yang mana sel, kemudian yang mana kolom, dan lain sebagainya. Ada yang mau? Ayo, pada diam nih. Saya pengen coba Berwin, dibuat dulu ya Berwin. Kamu yang buat Microsoft Excel-nya yang mana kolom, mana baris. Kita belajar dulu dari hal yang sederhana dulu ya, baru nanti kita masuk ke topik selanjutnya. Coba Berwin yang share screen. Saya agak susah yang bikin macam cerita yang bikin apa garisnya itu sering memperpanjang. Kita nggak dengar. Coba dikuatin lagi suaranya nih Berwin. Atau gimana? Saya sering nggak bisa yang kayak memperpanjang gitu, sir. Memperpanjang. Dibuat yang seperti sebuat ini. Nah, kamu buat yang mana sih itu baris, yang manakah itu kolom? Nah, coba kamu buat gini. Gimana sih cara untuk mewarnainya? Membuat seperti gini. Nah, ini kita belajar hal sederhana dulu ya. Gimana cara memblok, cara mewarnai, dan lain sebagainya. Oke. Nah, coba Berwin yang buat. Kenapa? Kalau komputer tidak bersuara. Masalahnya di mana? Itu hanya satu di speakernya, sama seperti saya. Laptopnya ini speakernya rusak, jadi saya nggak bisa ngomong, sama nggak bisa dengerin suara. Nah, kalau mengganti itu harus dibongkar. Nah, harus dibongkar dulu laptopnya, kemudian diganti speaker baru. Nah, tapi biasanya kalau barang elektronik itu, kalau sudah rusak satu, rusak semuanya. Apa maksud saya? Mau itu handphone atau apapun itu. Contohnya nih, kalau laptopnya serusak di bagian speaker, diganti speakernya. Nanti ada aja kendalanya setelah dibuka rusak yang lain. Jadi mending dibiarin aja sampai rusak dulu baru diganti. Oke, ya coba Berwin dibuat ya. Kamu share screen ya. Bisa nggak di share screen? Atau gimana nih, mau nggak? Tunggu, sir, agak susah. Oke, coba Gilbert Chen. Ayo coba Gilbert, kamu yang share screen ya. Ya, sir. Ya, coba di share screen dulu.
Oke, nah coba kamu buat tadi, kalau saya bilang tadi kalau baris itu dari mana? Oke. Nah, kemudian diwarnain, nah ini disebut sebagai baris. Kalau tadi kolom gimana nih? Sorry, saya salah kebalik ya. Ini disebut sebagai kolom, kalau baris, benar. Dari kiri ke kanan, kemudian diwarnain aja. Nah, atau dibuat warna lain. Kalau sel yang mana nih? Nah, ini nanti waktu tes saya mau bilang ya, kotak-kotak yang seperti gini dari A1 sampai apapun yang kamu lihat, satu kotak itu disebut sebagai sel. Bukan cuman yang hitam ini aja ya, tetapi semua ini yang satu kotak ini disebut sebagai sel. Banyak sekali kalau misalnya saya ngajar, yang mana disebut sel. Nah, banyak banget yang tidak tahu ya. Nah, ini udah benar. Kemudian coba diwarnain, mau warna lain. Oke. Nah, ini udah benar ya, tapi ditulis dulu nih. Ditulis dulu yang mana kolom, baris, dan lain sebagainya. Oke, ini sel, yang itu tadi kumpulan range ya, atau lembar kerjanya. Oke, nah sampai di sini paham ya? Sampai sini paham ya istilah-istilah di dalam Microsoft Excel? Stop partisipan. Thank you ya buat Gilbert ya. Kemudian kita lanjut materinya. Di sini berarti semuanya sudah paham. Nah, ini adalah pengertiannya. Nah, kalau workbook itu adalah semua yang ada di dalamnya disebut sebagai workbook. Nah, ini workbook adalah file hasil kerja Microsoft Excel yang terdiri atas beberapa worksheet. Nah, worksheet itu yang mana? Worksheet itu adalah yang ini. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, kalau worksheet lembar kerja yang terdiri atas sel, baris, dan kolom. Nah, worksheet ini sering juga kalau misalnya kita ganti sama seperti galeri di handphone kita. Galeri di handphone ada terdiri dari apa aja? Contohnya nih, di galeri biasanya ada terdapat yang namanya file kamera, benar ya? Ada file kamera, selain kamera ada apa lagi? Yang biasanya terdapat di galeri kita ada apa aja lagi nih? Album sama galeri sama. Ya, galeri sama album sama aja nih. Ada kamera, kemudian ada WhatsApp image, ada video, ada screenshot, dan lain sebagainya. Nah, worksheet ini sama juga lembar kerja elektronik yang terdiri atas sel, baris, dan kolom. Row adalah bagian dari sheet berupa lajur horizontal. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, kalau horizontal itu yang gimana sih? Vertikal itu yang gimana sih? Nah, kolom bagian dari sheet berupa lajur vertikal. Terdiri atas 16.384 kolom dari ABC sampai selanjutnya. Nah, saya mau tanya nih, saya kayaknya udah lama banget nggak kasih tambah nilai nih. Oke, kalau misalnya kamu perhatikan, dari yang saya share screen ini kan dari A sampai U, benar ya? Ini dari A sampai U. Nah, ini sampai ke belakangnya berapa nih mentoknya? Ada yang tahu nggak nih? Yang tahu saya kasih tambah nilai nih. Kecuali yang pakai laptop ya nih. Ini kan dari A, B, C, D cuman sampai di P. Ada yang tahu mentoknya sampai di mana? Sampai Z. Kalau yang lain gimana nih? Nah, ini P ya. Ini kan sesuai abjad ya. A, B, C, D, E, sampai P. Nah, kawan-kawannya bilang sampai Z nih. Ada yang tahu sampai berapa? Saya kasih tambah nilai nih. Oke, nggak ada yang tahu. Hitung sampai 5 ya. Yang bisa saya kasih tambah nilai ujian plus 5 nih. Hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. P sampai AZ. Salah ya. Ini bukan sampai AZ. Lihat. Ujungnya ini adalah sampai, lihat ya, ini sampai nih.
Udah sampai Z, dia akan mulai AAA lagi sampai AZ, habis itu BA sampai AZ, BZ lagi. Nah ini masih panjang sampai yang terakhir mentoknya XFD. Oke, ini terakhir mentok sampai XFD. Wow. Pertanyaan saya selanjutnya nih. Kalau kamu misalnya nih, kan habis SMP, tamat SMA, benar ya? Habis SMP masuk SMA, habis SMA terserah kamu mau lanjut kuliah atau kerja. Jika kita lihat nih, lembar kerjanya banyak banget ya. Lihat ya, ini udah sampai DZ. Mana nih DZ? Kemudian lanjut lagi ke EA. Nah, habis itu nanti habis EA coba kita lihat ya. Habis ZA gimana nih? JK, LM, N nih masih panjang banget ya. Kalau misalnya saya pakai klik kanan. Nah, cara cepat untuk melihat selanjutnya itu adalah tekan saya di sini ya. Coba yang pakai komputer atau laptop sambil praktek, kamu klik yang namanya Ctrl plus kanan. CTRL plus kanan. Gini. Coba dilihat nih, sampai di mana ujungnya nih. Benar nggak? Kalau misalnya di tempat saya cuma sampai XFD. Nah, kalau punya kamu gimana nih? Saya tekannya tab sel, kalau tab lama banget XFD ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, ada nggak orang yang memakai aplikasinya ini sampai di tab terakhir seperti gini? Kalau kita lihat ini banyak banget ya, ini banyak banget selnya. Nah, ini masih satu sheet. Nah, ini kalau saya lihat nih klik kiri, ininya sampai muter-muter pun nih nggak habis-habis. Ada nggak kemungkinannya kalau orang pakai sebanyak ini nih? Nggak ada ya. Ini sebenarnya tidak ada dipakai seperti gini. Kalau orangnya bosan boleh kali Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Nah, kemudian ini kalau yang paling terakhirnya itu jumlah sheet-nya adalah 1.048.576. Iseng ya, kalau kita lihat iseng ya orang yang membuatnya ya. Udah sampai XFD, kemudian ini jumlah kolomnya dari atas sampai bawah nih. Semua tarik pun masih 5 juta, 4 juta, 3 juta, 2 juta nih. Nih. Oke, ini bisa kita lihat kalau misalnya orangnya cukup iseng ya, membuat sampai sepanjang ini jumlah kolom dan selnya. Nah, tapi yang namanya itu adalah antisipasi. Kalau kita nih hidup di dunia ini udah berapa tahun nih? Anak kelas 7 sekarang umurnya rata-rata berapa tahun? 12. Oke, 12 tahun. Selama 12 tahun ini kamu hidup, lebih milih mana? Kelebihan atau kekurangan? Lebih bagus mana? Kelebihan ya, benar ya. Nah, orang-orang lebih sering itu lebih suka kelebihan daripada kekurangan. Ya, ini memang 576 ya, sorry tadi nggak kelihatan ya. Alasannya sengaja dibuat seperti gini adalah karena mana tahu jika misalnya ada aja orang yang pakai sampai segini banyak, jadi sengaja diperbuat. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Row itu bagian dari horizontal. Nah, jadi nanti kalau misalnya saya tanya nih, lajur horizontal yang terdiri dari 1.048.576 baris disebut sebagai baris. Kalau kolom tadi ada 16.384 kolom. Dari A, B, C sampai di sini kita buat ya. Titik-titiknya ini nanti kalau misalnya saya buat XFD. Nah, kalau sel itu gimana, Sel? Nah, kalau sel itu bagian terkecil dari sheet yang merupakan perpotongan antara baris dan sel. Antara baris dan kolom, sel diberi alamat berupa gabungan nama kolom dan nomor baris. Contohnya, A1, B2, C3. Nah, ini adalah tips and triknya ya. Saya tanya nih, lihat ya. Di baris yang saya tunjukin ini, namanya adalah A1. Saya lihatnya dari mana? Untuk membacanya adalah kolomnya dulu,
baru barisnya. Oke. Saya klik ini, namanya adalah A1. Kalau yang ini disebut namanya apa nih? 3D atau D3? Oke, benar ya. Nah, ingat, cara bacanya itu adalah kolomnya dulu, baru barisnya. Ini disebut sebagai A1, kalau ini disebut sebagai D3, cara baca cepatnya itu ada terdapat di sini. Lihat ya, ini ada terdapat di bagian ini. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau dari ini disebut dari berapa sampai berapa nih? Ayo, cara bacanya gimana nih? Kecilin dulu ya. Yang seblok ini kan adalah bagian kolom. Nah, ini tadi disebut sebagai C3, benar ya? Ini C3. Kalau ini semua seblok ini disebut sebagai apa nih? Dari berapa sampai berapa? Ada yang tahu? Oke, yang offline benar. Yang online gimana nih? Ini dari berapa sampai berapa? Ada yang tahu? Oke, Jeffrey Sanderson benar. Yang lain gimana? Baby C13. Oke, nah saya tanya dari berapa sampai berapa. Jadi ini bisa kita lihat dari C3 nih, dari C3 paling atas sampai C13. Oke, paham ya? Nanti kalau misalnya buat soal UTS-nya seperti gini, ini dari sel berapa sampai berapa semuanya udah pada tahu ya. Kalau ini bisa dari C3 sampai C13. Nah, kalau yang ini gimana disebutnya? Ada yang tahu? Ayo. Dari ini sampai sini disebut dari E7 sampai berapa nih? Yo, dari berapa sampai berapa? Ada yang tahu? Tuh, lihat ya, saya ulangin. Ini tadi C3 sampai C13. Kenapa sampai C13? Karena lihat nih, di sini berubah warnanya. Lihat ya, sebesarin dulu. Kamu cukup lihat dari yang setanda ini. Nah, ini dia bakalan berubah jika misalnya kita blok dia berubah menjadi warna hijau. Dan cara bacanya itu kita lihat atasnya dari C3, C4, C5 sampai C13. Jadi bacanya itu C3 sampai C13. Kalau yang ini dari berapa nih? Oke, cuman dua orang yang benar ya, 3 orang ya. Nah, semua berarti udah paham ya. Ini dari E7 sampai I7. Nah, yang sekarang kan barisnya yang bergerak, 7-nya tetap. Oke. Terakhir. Kayaknya sulit ya, kayaknya sulit dimengerti ya. Semoga hari-harimu kurang menyenangkan. Itu sering banget saya lihat di TikTok tuh. Sulit dimengerti, semoga jodohmu adalah anggota PP dan lain sebagainya. Sering banget tuh saya lihat tuh di TikTok gitu. Nah, kalau yang ini yang warna biru, oke, semoga harimu selalu hari Senin. Nah, itu contohnya ya. Nah, kalau yang ini nih, yang terakhir disebut apa nih? Yang seblok ini. Ayo, dari berapa sampai berapa nih? Kita hitung-hitungan dulu nih, hal yang simpel loh. Nah, kalau yang offline salah nih. Cuman lupa. Ayo gimana nih? Saya ulangi ya. Kamu cukup fokus ke ujungnya. Ini tadi C3 sampai C13. Ini ya, saya buat sini ya C3 sampai C13. Kalau ini tadi dari E7 sampai I7. Nah, kalau yang ini dari berapa sampai berapa?
Oke, ini apa nih? Ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi nih. Kalau yang ini dari berapa sampai berapa? Oke, benar ya. Jawabannya itu adalah G13. Ini G13 ya paling ujung. Dan akhirnya itu adalah K22. Jadi cara bacanya itu adalah dari G13 sampai K22. Nah, sampai sini, paham nggak nih cara untuk membacanya? Atau sudah mulai sulit nih? Kalau saya tanya nih, buat yang teman-teman yang lain, apalagi yang nggak ngaktifin kamera nih, saya bingung nih. Paham ya? Cara bacanya cukup dilihat dari ujung atas sampai ujung ke bawahnya. Nah, saya tadi kan bilangnya dari ujung ini sampai ujung ini ya. Jadi G13 sampai K22. Makin lumayan gampang, oke. Berarti sampai sini paham ya? Jadi sudah mulai nanti nampak kalau misalnya selanjutnya ini gimana sisa nih. Ini praktikum semuanya nih. Ini praktikum semua slide-nya dan harus kita bahas sampai ujian UTS kita nanti. Oke, nah ini materi kita sampai sini dulu. Ini sebenarnya gampang, nanti kita akan mulai minggu depan kita langsung masuk ke praktek ya. Kita bakalan masuk praktek buat yang giliran offline di minggu depan. Offline minggu depan, kalau misalnya nih offline bisa nggak sih bawa laptop ke sekolah atau gimana? Saya bingung nih. Kalau bisa maunya kamu praktikum langsung depan saya biar kita lebih enak lihatnya, tapi nanti kita belajar pelan-pelan dulu biar lebih gampang. Nggak punya laptop, oke. Yang nggak punya laptop jangan dipaksa orang tuanya buat beli ya. Nanti kamu dicari dari kakak loh, Besti. Oke, Besti, jangan diminta laptop sama orang tuanya ya. Kalau apalagi harganya yang langsung mahal. Contohnya laptop gaming dan lain sebagainya. Boleh bawa, Sa. Nanti saya tanya dulu sama kepala sekolah ya. Kita lebih enak kayaknya praktek kalau pakai lab komputer sulit nih. Harus kita lagi COVID, kalau kita pegang ini, misalnya tiba-tiba ada dari sebelumnya, gimana ya kena COVID, kan susah ya. Jadi ini nanti kita bakalan praktikum. Oke, laptopnya udah rusak, berarti udah KW ya. Jual aja di Botot, oke? Sampai sini dulu, kita berjumpa di minggu depan. Oke, ingat ya, saya cuma bercanda ya, jangan dibawa serius ya. Bye-bye. Bye, sir. Udah keluar semua orang. Datang ke sekolah, Besti.